Halo semuanya, balik sama gua Kevin Sagito. Oke, jadi update lagi tentang market trend pada hari ini di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Oke, kita lihat dulu dari harga TVX ini sendiri. Pada hari ini, harga TVX terpantau berada di harga 0,26 dolar. Wow, sudah kepala dua ya. Road to 1 sen ini mah. Dan minggu-minggu ini banyak fund manager yang melakukan profit sharing ya. Jadi kalau kita lihat harga TVX ini sendiri sudah memasuki angka kepala dua ya, sepertinya akan jatuh lagi lebih dalam ya, karena hari besok baru beberapa fund manager baru bisa melakukan detachment ya, sepertinya harganya akan jatuh lagi ke dalam ya, semakin dalam seperti terjun ke Palung Mariana. Dan hari ini sudah tanggal 7 ya. Katanya tanggal 6 kemarin akan ada keputusan apakah PCS ini akan di-approve atau di-reject. Ya, namun setelah menunggu seharian ya, tidak ada news apa-apa ya tentang PCS ini ya. Jadi yang ada, kalau kalian bisa lihat, hanyalah sebuah postingan yang tidak berfaedah, yang tidak ada hubungannya dengan PCS ya, postingan story di Instagramnya ya. Jadi mungkin ya positive thinking saja lah ya. Mungkin Sabtu kemarin sama Minggu hari ini ya bukanlah hari kerja ya, jadi kita akan tunggu ya official announcement-nya besok ya, karena ada beberapa orang yang bilang begitu ya, hari ini sama kemarin itu bukanlah hari kerja, jadi akan diumumin besok. Jadi yang tentuin tanggal 6-nya ini siapa ya. Kalau mau tanggal 8 ya tulis saja tanggal 8 di hari dan jam yang kerja ya. Yang tentuin tanggal 6-nya ini siapa sekarang ya. Jadi kalau besok ya, sampai besok masih belum ada news apa-apa terkait dengan PCS ini ya, sudah sepatutnya kita curiga ya, apakah perusahaan ini sebetulnya benar-benar ada 10 million USD-nya ya, seperti yang dibilang oleh perusahaan ini sendiri, ada atau tidak, atau semua itu hanyalah fiktif belaka. Kalau ada 10 million USD-nya ya, kenapa harus ditolak PCS-nya ini ya, kan fair kan pembagiannya kan ya. Terus kalau nanti ini di-reject ya, apa alasannya ya? Tentu Trump ini harus jelasin ya kenapa PCS ini tidak bisa dijalankan ya. Dia bisa jalankan coin settlement ya, bagikan 10 million USD-nya ya dengan cara pemilihan random, tetapi katanya ini dibagikan 10 million USD-nya, tapi kenapa tidak bisa menjalankan yang namanya proportional coin settlement PCS ya, yang dimana ini lebih fair dan transparan ya. Nanti kalau ditolak dia harus jelaskan ya apa alasannya ya. Jadi untuk saat ini ya, investor lagi harap-harap cemas ya, menunggu good news apa yang akan disampaikan oleh pihak Triumph besok ya. Walaupun ini good news bisa menjadi sebuah bad news ya. Nah, kenapa investor ini bisa seyakin ini ya bahwasanya PCS ini akan di-approve ya? Karena menurut foundernya atau orang yang menggagas tentang ide PCS ini, yaitu Mr. Bimal ya, bahwasanya satu TVX ya, ini nilainya tetap akan setara dengan 1 USDT ya, karena uangnya ini berada di TVX e-bank atau berada di liquidity providernya bank ya selama 13 tahun ya. Jadi uangnya itu berada di sana, di beberapa liquidity providernya tersebut. Ada beberapa yang mungkin tidak asing di telinga kalian seperti Barclays ya, Citibank, Morgan Stanley, dan lain sebagainya. Dan seberapa yakin PCS ini bakal di-approve? Nah, seseorang bertanya ya kepada beliau ya, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Anda PCS ini akan di-approve? Ya, lalu dijawabnya di dalam opini dia ya 9.5 atau 95% PCS ini bakal di-approve ya. Dan di sini juga kita lihat ya, banyak sekali dia mendapatkan like ya. Apakah ada kemungkinan di reject? Ya adalah, kan masih ada sisa 5% ya. Jadi dari pernyataan dia ya, bisa dibilang ya bahwasanya ini adalah sebuah angin segar ya buat investor
lama yang ingin menukarkan koin TVX mereka ke USD ya, senilai 1:1 ya. Jadi investor yang telah menunggu selama 5 bulan ya bisa exit ya dengan uang yang masih ada di LP banknya ya, yang dibilangi ada ditaruh di beberapa LP bank itu ya. Jadi bagaimanapun ya, beliau yakin koin TVX ini nilai intrinsiknya masih setara dengan $1, meskipun sekarang harganya sudah sekitar 2 sen ya, sudah drop 98% ya. Jadi tinggal bagaimana ya nanti keputusan akhir dari pihak perusahaan Triumph FX ini, apakah proposalnya ini akan diterima ataukah ditolak. Dan menurut saya aksi dari Mr. Bimal ini ya merupakan aksi nyata ya, aksi yang terlihat ya, dibandingkan dengan leader-leader ataupun MIB yang cuma keep silent saja akhir-akhir ini ya. Jadi untuk upaya ini mungkin saya akan dukung dan banyak sekali juga orang yang mendukungnya ya. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain leader-leader ini sudah banyak yang putar haluan ya, mereka mungkin tidak terlalu mendukung PCS ini sendiri ya, dan lebih mempromosikan project yang baru ya, project yang baru seperti koin CCT ya, dan melupakan koin TVX ini sendiri ya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak usah jauh-jauh, kalian bisa lihat saja di grup telegramnya TVX Booster ya, dimana namanya saja sudah TVX Booster, tapi kalian bisa lihat di dalamnya ya sudah melenceng dari yang nama seharusnya ya. Jadi kita bisa lihat ya, postingan-postingan akhir-akhir ini tidak lagi membahas tentang seputar dari PCS, melainkan tentang koin-koin CCT ya. Jadi sudah melenceng ya dari tujuan awalnya ya. Tujuan awalnya kan untuk drive up harganya naik ya. Jadi sekarang sudah jadi apa ya, grup yang mempromosikan koin scan baru ya. Jadi kenapa tujuannya mereka buat begitu ya, karena mereka akan mencari downline baru lagi lah ya, tujuannya jelas ya. Jadi mencari lagi bebek-bebek dungu yang akan masuk ke perangkat mereka di bawahnya ya. Jadi buat isi perut mereka. Nah, ini lagi ada leader yang namanya si Emilia. Do we really need to go for CCT? Keyword here is need. Do you need stable cash flow every week or month now? Ya kerjalah goblok. If you still trust TVSE, it's not a money game, then you know the answer yourself. It's not a must, but might be a solution while waiting for TVS to rebound. Nah, ini kan bebek culas kan yang ingin mencari bebek dungu untuk masuk lagi ke lubang yang sama ya. Jadi aslinya ini sendiri dia pun nggak masuk ya, tapi mencari member untuk join di bawahnya biar dia dapat komisi ya, income. Tobatlah kau Emilia. Bangsat kau. Terus ini dibalas sama si Son ya. You don't have another way to generate the profit like TVSE does. Maybe you are right. But why would you still put your money to the same person that lost 96% of your money? Isn't there any option out there? Nah, ini pintar nih orang ya. Bagaimana bisa kamu percayai orang yang sudah meng-scam uang Anda 96%, lalu lu mau taruh lagi uangmu ya di tempat dan dengan orang yang sama ya. Ini kan betul-betul dungu, tolol dan idiot kan ya. Keledai aja kalau jatuh ya di lubang yang pertama, dia tidak akan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Nah, lu yang notabene seorang manusia ya, punya akal dan pikiran ya, lebih parah lu daripada seekor keledai di sana. Nah ini, fool me once, same on you. Fool me twice, you're just stupid. Terus sekarang konsentrasi leader ya sudah terbagi menjadi dua kubu. Yaitu kubu pertama, yaitu kubu yang mengupayakan PCS ini di atas segala-galanya daripada koin CCT. Sedangkan kubu kedua adalah kubu yang masif mempromosikan
koin-koin CCT ya, karena calon-calon coin scam ini menawarkan komisi yang sangat menarik buat mereka. Ya, kalian bisa lihat PCS, everybody get deal, fair share, CCT, commissions keep running. Ya, jadi jangan heran jikalau masih banyak leader-leader sekarang ya yang sudah banyak yang putar haluan dan tidak lagi mempromosikan TVX mereka dan lebih mempromosikan koin-koin CCT ya, seperti MAQ ya, yang itu Yuri. Jadi itulah info saya hari ini ya. Kalau kita lihat saat sekarang ya, sepertinya harga makin akan terpuruk lagi ya. Ya, karena kita tahu bahwasanya detachment serentak ini akan dilakukan besok dan lusa ya. Untuk saat ini banyak yang menjual profitnya ya, tapi detachment mungkin besok dan keesokan harinya mungkin ya kita lihat lah apakah masih ada sentimen positif di sini ya. Sentimen positifnya ya tinggal tunggu berita ini keluar ya. Kalau berita nantinya makin di reject ya, pastinya harga pasti akan lebih turun lagi ya ke kepala satu ya. Jadi kalau kita bisa lihat coin TVX ini sudah banyak yang ditinggalkan oleh para leader-leader ya. Kalau kita lihat di koin tetangganya ya, seperti koin MAQ sama ini YLC ya, harganya up ya sampai ke 1,2 dolar ya, karena seperti yang sudah saya bilang ya, mayoritas leader-leader ini sudah pada putar haluan ya, karena koin-koin CCT ini menawarkan komisi yang lebih menarik daripada yang pendahulunya, dan yang pendahulunya ini si TVX ini pun ya kita bisa bilang image-nya sudah buruk ya. Jadi ada mainan baru maka mereka ke sana. Jadi saat ini PCS pun lagi diperjuangkan ya. Jadi kita lihatlah nanti kabarnya gimana ya. Jadi koin-koin CCT ini menarik ya kalau nanti saya bahas ya. Jadi kalau Anda mau saya bahas, maka tetaplah berada di channel ini ya, karena sangat menarik nanti kalau saya bahasnya ya. Jadi cukup saja ya video saya hari ini ya. Semoga ada lah yang menemukan titik terang besok bagaimana kelanjutan dari nasib PCS ini sendiri ya. Oke, jangan lupa kalau kalian suka like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan bye bye.